Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang UML. Pengertian UML. UML adalah bahasa pemodelan visual yang dapat digunakan untuk mempresentasikan sistem perangkat lunak yang berbeda, mulai dari sistem yang sederhana hingga sistem yang kompleks. UML terdiri dari berbagai diagram yang masing-masing mempresentasikan aspek tertentu dari sistem. Beberapa diagram UML yang paling umum digunakan termasuk kelas diagram, activity diagram, dan lain sebagainya. Jenis UML. Berikut adalah jenis-jenis UML. 1. Sequence diagram. 2. Use case diagram. 3. Activity diagram. 4. Communication diagram. 5. Class diagram. 6. State machine diagram. 7. Component diagram. 8. Development diagram. 9. Composite struktur diagram. Tujuan UML. 1. Menghubungkan metode rancangan terbaik. 2. Menghubungkan bahasa visual. 3. Digunakan untuk blueprint. 4. Sebagai model sistem berorientasi objek. 5. Untuk membuat bahasa rancangan pemodelan. 6. Membagikan model visual instan. Notasi UML. Aktor, yaitu bisa berupa orang, objek lain seperti perangkat kelas yang berinteraksi dengan sistem. Kelas yaitu kumpulan objek yang mempunyai atribut dan operasi. Interface yaitu kumpulan dari operasi tanpa implementasi dari sebuah kelas. Use case yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aktor dan sistem untuk menggapai tujuan. Interaction yaitu dipakai untuk menunjukkan aliran pesan antar objek. Backstage yaitu sebuah wadah yang dipakai untuk mengkelompokkan elemen-elemen dari sistem yang dirancang atau dibangun. Note yaitu komentar atau keterangan tambahan pada sebuah elemen sehingga bisa terlampir pada sebuah model. Dependensi yaitu relasi yang menunjukkan perubahan pada sebuah elemen memberi pengaruh kepada elemen yang lainnya. Contoh studi kasus UML. Pada gambar berikut merupakan contoh studi kasus membuat desain sistem order barang menggunakan UML yang sudah dicontohkan seperti gambar di bawah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komposit struktur diagram. Komposit struktur diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian terstruktur dengan menggunakan bagian, pelabuhan, dan konektor. Sebuah penggolong terstruktur mendefinisikan pelaksanaan penggolongan dan dapat mencakup kelas, komponen, atau pendapatan node. Sebuah komposit struktur diagram mirip dengan kelas diagram, tetapi menggambarkan bagian-bagian individu bukan seluruh kelas. Fungsi komposit struktur diagram. 1. Komposit struktur diagram digunakan untuk menjelaskan seputar struktur dari setiap bagian yang saling berhubungan. 2. Komposit struktur diagram juga digunakan untuk memberi penjelasan mengenai runtime struktur yang berkaitan tersebut. Simbol komposit struktur diagram. Komposit struktur diagram mempunyai beberapa simbol, di antara lain 1. Properti. Properti adalah satu set dari suatu instance yang sudah dicontohkan seperti gambar di bawah. 2. Konektor. Konektor adalah cara komunikasi dari sebuah instance, juga sudah dicontohkan seperti gambar di bawah. Selanjutnya ada port. Port adalah cara yang digunakan dalam diagram komposit struktur tanpa menampilkan detail internal dari suatu sistem. Yang keempat ada kelas. Jika yang akan dijadikan strukturnya adalah sebuah kelas dan sudah dicontohkan seperti gambar di bawah. Selanjutnya ada contoh komposit struktur diagram. Adapun contoh sederhana komposit struktur diagram di antara lain sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambar di bawah. Itulah beberapa penjelasan singkat tentang UML. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.